pasien yang kabur, Pak. Ya udah kalian, kamu segera bawa dokter ya. Maaf Bu Dokter, menurut Bu Dokter kira-kira kapan ya saya bisa membawa anak saya pulang? Bu, ada pasien lari. Siapa? Aku harus cari Mas Giman. Pak! 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 Waduh, kemana dia? Waduh, kemana dia? Mana, Pak? Kok anak saya nggak kelihatan? Waduh, mana Pak sini Pak? Ibu, kami harap Ibu yang sabar ya. Kami akan tetap mencari dia sampai ketemu. Sabar, sabar. Kalau anak saya nggak ketemu, siapa yang mau tanggung jawab, Pak? Udah, Pak, jangan emosi kayak gitu. Ayo, Pak, gimana? Baik, kita akan mencari dia. Iya. Kamu cari sebelah sana. Aku sebelah sini. Iya. Ayo cepetan cari, Pak, Ayo cari. cepetan, Pak. Ayo. Aduh, gimana kita nih, Pak? Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Fatia, kamu apa kabar, Nak? Alhamdulillah, Fatia baik-baik saja, Pak. Bagaimana kabarnya Mbak Fajri, Pak? Mbak Fajri nggak apa-apa kok, Fatia. Dia baik-baik saja. Bapak kenapa, Pak? Bapak sakit? Enggak, Bapak nggak apa-apa. Bapak cuma keselak aja. Ini Bapak sedang makan nih waktu kamu telepon, Nak. Oh, minum dulu, Pak. Minum air putih, Pak. Iya, sudah. Terus keadaan Bapak sama Ibu gimana? Sehat-sehat saja kan ya, Pak ya? Alhamdulillah. Bapak sama ibu kamu sehat-sehat aja kok. Alhamdulillah. Fatia, kamu jaga diri baik-baik di negeri orang ya, Nak? Iya, Pak. Fatia akan selalu menjaga diri Fatia, Pak. Ya udah ya, Pak ya. Salam sayang buat Ibu. Nanti Fatia telepon-telepon lagi ya, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok perasaan aku nggak enak ya? Ada apa ya? Kayaknya Bapak menyembunyikan sesuatu. Kok Bapak bohong sih sama Fatia? Bu, Bapak itu nggak mau bikin Fatia khawatir. Nanti dia kerjanya di sana jadi nggak beres, Bu. Ini minum, Pak. Ya, makasih, Bu. Bapak bener nih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa kok. Tadi tuh Bapak cuman keselak aja waktu pas Fatia telepon. Oh, alhamdulillah. Bu, kamu kenapa? Kok wajah kamu masih cemas gitu? Ibu masih mikirin Fajri, Pak. Kira-kira anak kita kemana ya? Cantik juga nih. Tapi kalau dilihat dari pakaiannya kayak orang dari rumah sakit jiwa ya. Neng. Ngapain kamu? Jatuh. Dasar orang gila. Ibu. Bapak. Tolong. Fatia, tolong
Mbak Fajri. Mbak. 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 Mbak Fajri. Mau kemana kamu? Hah? Lepasin saya. Lepasin. Kami tidak akan lepaskan kamu karena kamu udah jadi budak kami. Udah, tarik aja. Ayo. Lepaskan aku. Ayo. Kasihani kakakku. Mbak Fajri. Astagfirullahaladzim. Aku mimpi. Mbak Fajri. Mudah-mudahan gak ada apa-apa sama Mbak Fajri. Aturan. Ngapain sih kamu teriak-teriak? Hah? Berisik tau? Maaf, Non. Ganggu orang aja. Maaf, saya tadi mimpi, Non. Maaf. Permisi, saya mau ambil wudhu dulu, Non. Enggak. Mulai sekarang kamu harus tidur di luar. Ya kamu rasain gimana rasanya diganggu kalau tidur. Jangan, Non. Tidur di luar. Non. Ya Allah, saya kan mau sholat malam. Mukena saya semua ada di dalam. Gimana saya mau sholat? Ya, astagfirullahaladzim. Ngapain di sini? Sedang beberes kamar Non Aisyah. Ya udah kalau udah selesai keluar, ngapain lama-lama di sini? Sedikit lagi, Non. Udah. Udah sana. Cepet. Itu dibawa. Udah cepet, lama banget sih. Ih. Lelet. Handphone kemana ya? Jangan-jangan dia ngambil nih. Kemana handphone gue? Hah? Kamu kemana handphone aku, ha? Apa maksudnya, Non? Udah deh, pakai pura-pura nggak tahu. Aku tahu pasti kamu ngambil handphone aku kan? Sumpah, Non. Saya nggak ngambil handphone atau barang apapun dari kamar Non. Sumpah lagi. Udah ngaku aja deh. Sumpah, Non. Demi Allah. Ada apaan sih ribut-ribut? Sumpah, Non. Demi Allah. Saya nggak ngambil handphone atau apapun. Saya nggak terima ditampar begini. Ini nih kan nih, pembantu nggak tahu diri ini nih yang berani nyolong handphone aku. Apa? Handphone aku dicolong. Berani-beraninya kamu ya maling HP? Enggak, Tuan. Kalau nggak percaya, Tuan boleh geledah saja sama kamar saya. Ya udah kalau gitu kita ke kamar dia. Ayo. Di mana kamu sembunyiin, ha? Sembunyiin apa sih, Tuan? Pakai nanya lagi. Kalian boleh cari tapi jangan berantakin kamar saya dong. Diam. Kamu itu pembantu, tugas kamu emang bersih-bersih. Gimana sih? Jangan-jangan ditakut nih, Kak nih. Bukan gitu, Non. Saya kan capek ngeberesinnya. Cari lagi, Kak. Gak ada. Tunggu. Atau jangan-jangan disembunyiin di bajunya dia nih. Buka. Jangan kurang ajar ya kamu. Telanjangin aja dia. Iya, Kak. Jangan. Sini kamu. Jangan, Non. Sini. Jangan. Buka. Arbas, Pasti ada di dalam. ada apa sih? Itu Bi, si pembantu berani-beraninya maling HP-nya Aisyah. Hah? Berani banget tuh pembantu maling di rumah kita. Abi! Aduh, sakit! Itu suara adik kamu tuh. Aisyah! Kamu ngapain Aisyah? Kamu gak apa-apa? Hah? Bangun!
Cukup. Arbas, cukup. Udah, keluar. Biar kita kunci dari luar. Ayo, cepat keluar. Arbas memukulku hingga aku pingsan. Padahal aku tidak bersalah. Aku tidak mencuri. Tapi mereka tidak percaya kepadaku. Dan mereka malah seenaknya menyiksaku. Bagi mereka, aku hanyalah budak yang bisa mereka perlakukan dengan seenak mereka. Tolong, buka pintunya. Tuan, Non, buka pintunya. Udah Bi, biarin aja. Biar dia tahu rasa dan tahu diri. Ya, bener. Handphone aku nih. Makan tuh. Handphone Aisyah udah ketemu. Handphone Aisyah sudah ketemu, Tuan. Udah. Makan tuh. Udah makan. Handphone Non Aisyah udah ketemu. Tapi kok dia nggak minta maaf sama saya ya? Apa lihat-lihat? Handphonenya udah ketemu, Non. Udah. Emang kenapa? Oh, atau jangan-jangan kamu mau suruh aku minta maaf ya sama kamu ya? Hah? Sadar diri ya, Mbak. Mbak itu cuma pembantu di sini. Malah bengong. Kerja. Dibayar tuh buat kerja, bukan buat bengong. Iya, Tuan. Maaf Pak, anak saya Fajri ada di mana ya? Ada di dalam, Pak. Pokoknya Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Anaknya aman di panti sosial ini. Pak, tolong panggilkan Fajri di dalam dan bawa ke sini. Baik Pak. Tunggu sebentar Pak ya, Bu. Ibu! Fajri. Ibu. Bu, mereka jahat, Bu. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Mari Pak, kami mohon pamit. Mari Bu. Mari. Kita naik mobil ya. Nah kan ini barusan aja desa kita ini tenang, bener kan Pak? Bener tuh Pak, udah bener-bener dia masih jiwa, bikin khawatir warga sini aja. Berarti pengebluk itu akan ada di desa kita lagi. Bisa jadi. Betul, desa kita bakal mesti sial. Bener tuh Pak. Sial ini. Gimana kalau kita demo aja Pak, supaya wanita itu nggak dibawa balik lagi ke sini, bener kan Pak? Jiwa, ya kan? Bener, Pak. Itu setuju. Bener. Betul. Ada apa ini Pak? Sepertinya warga menolak kita membawa pulang Fajri, Bu. Itu mereka datang tuh. Ada apa ya, Pak? Pak, ngapain lagi dibawa ke sini? Udah bener-bener dia masuk ke jiwa. Iya bener Pak. Pokoknya kami tuh nggak suka kalau dia di sini. Desa kami bakal kena pengembluk lagi. Kami ini nggak terima kalau dia di sini. Ngapain bawa ke sini lagi? Bawa pergi Pak. Bu, bawa pergi Bu. Udah cepetan Pak, bawa pergi Pak. Cepat. Udah cepetan bawa pergi. Udah. Kita aman-aman sih, baik lagi. Nggak bisa Pak Kades. Pokoknya si Fajri ini harus keluar dari kampung ini. Benar Pak. Betul tuh Pak Kades. Waktu itu aja Pak, saya hampir di tangannya. Nggak bisa Pak Kades.
Fajri harus tetap bersama kami. Dia mau tinggal di mana lagi? Kemarin saja dia sudah kabur dari rumah sakit jiwa, Pak Kades. Pak, kalau kayak begitu, mending pasung aja anak Bapak. Tenang, tenang, tenang. Saya minta semuanya tenang. Nanti kita cari jalan terbaik. Udah nggak ada jalan tenang lagi, Pak Kades. Selain pasung perempuan gila ini. Pasung, Pak. Betul nggak? Betul, Pak. Gimana, Pak? Baik, Pak Kades. Kalau emang semua ini keinginan bapak-bapak sekalian, saya akan pasung anak saya. Gitu dong. Bapak dan Ibu tidak menceritakan apapun kepadaku tentang Mbak Fajri yang kabur dari rumah sakit jiwa. Karena mereka tidak mau membuatku khawatir. Tapi, aku juga menyembunyikan banyak hal kepada mereka. Terutama perlakuan keluarga Pak Amar sejak HP hilang saat itu.